Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih nantinya di malam keempat Ramadan 1445 Hijriah yang insyaallah kita semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala hingga di hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di malam-malam di bulan yang terbaik yang tidak mudah untuk bisa mengenali nikmat yang indah ini. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga curahan rahmat tersebut sampai kepada keluarga beliau, kepada istri-istri suci beliau, kepada para sahabat tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kami sebagai juga di sini ditunjuk ya untuk memberikan nasihat. Dan tentunya ini beda rasanya kalau memberikan nasihat di hadapan guru-guru kami. Tapi karena sudah diminta, maka kita akan kasih nasihat itu, meskipun nasihat ini hanya secuil dari lautan nasihat dari guru-guru kita yang hadir di majelis ini ataupun di malam yang indah ini. Alhamdulillah terobati rasanya jamaah sekalian ketika Ustadz Sultan ini membacakan ayat suci Al-Quran tadi, dan kita telah menunggu-nunggu Ustadz Sultan. Identik juga Islamic Center ini, salah satu imamnya adalah Ustadz Sultan hafizahullah ta'ala, yang pada akhirnya beliau di hari pertama sampai hari ketiga ya, imam kita ini pulang kampung dulu ya, Ustadz Sultan harus pulang kampung, dan Masya Allah hari keempat baru membersamai kita di Ramadan ini. Padahal kalau mau dibilang Gorontalo itu lebih ramai Ustadz Sultan daripada Lolak ya, tapi tetap pulang kampung ini prioritasnya. Dan barangkali ini terjadi juga di tengah-tengah kita. Seindah-indahnya kota, tiba Ramadan, perasaan ingin pulang kampung itu selalu ada. Perasaan ingin kembali ke kampung, mengingat semua kenangan di Ramadan, bahkan untuk berjumpa dengan rumah tua, orang tua kita di rumah itu selalu terbetik. Padahal di kota dan jauh kita merantau, itu sudah tersedia segala sesuatunya. Ternyata jamaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, Syekh Utsaimin saat mengambil hikmah tentang ayat puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Puasa ini menunjukkan bahwasanya hikmah besar dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita terluput dari kebaikan besar sebagaimana orang terdahulu mendapatkan kebaikan tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa, Allah rasakan juga kepada kita namanya puasa. Sebagaimana orang tua kita dulu puasa, hari ini pun puasa kita. Boleh jadi segala kenangan ini perlahan-lahan mulai hilang, sudah mulai kurang di antara generasi-generasi anak-anak kita yang mengenal namanya tili ayah. Dekat-dekat Ramadan makan tili ayah. Anak-anak saya bilang ini bukan tili ayah, agar-agar. Padahal hampir-hampir hilang yang namanya bermain bungo dan sebagainya. Alhamdulillah yang tersisa dari semua kenangan itu adalah puasa. Ramadan itu ada, dan bangkit semua kenangan-kenangan yang hampir punah tersebut di dalam benak kita, bahkan terwujudkan dalam fenomena hari ini, fenomena pulang kampung yang sentris diberitakan, yang menguasai media saat awal dan akhir Ramadan itu adalah arus mudik dan arus balik. Di kesempatan ini kita hanya ingin mengambil dua hikmah, Ramadan dan pulang kampung. Ramadan dan pulang kampung yang
Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam ayatnya tentang kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana kebaikan-kebaikan terdahulu yang pernah kita berpuasa dengan mereka, seakan-akan kita ingin mengulanginya, dan itu adalah hal yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rasa puasa tersebut. Jamaah sekalian, dua hikmah saja yang mungkin kita ingin sampaikan di hari ini. Yang pertama, ternyata pulang kampung ini adalah fitrah dari setiap kita manusia. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat terusir dari Makkah, kemudian hingga berada di tepi bukit tepi Makkah, perbatasan kalau kami tidak salah, memandang negeri Makkah yang isi Makkah ini adalah bebatuan, gersang, tidak jauh lebih subur dari negeri yang Nabi SAW akan hijrah, yang disambut oleh orang, yang disambut oleh kaum muslimin di sana Nabi SAW. Nabi memandang jauh ke Makkah tersebut, kemudian mengatakan, wallahi, demi Allah, inna la khairal ardillah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik tempat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ahabbum, dan aku ini begitu mencintai, wa ana ahabbu ardillah, dan aku ini begitu mencintai engkau bumi Allah, maksudnya adalah Makkah. Laula anni ukhrijtu au ukhrajtu, kalau bukan karena aku diusir dari Mekah tersebut, ma akhrajtu, kata Nabi SAW, aku benar-benar tidak akan keluar dari kampungku. Subhanallah, ini kerinduan akan kampung menjadikan bahwasanya Nabi SAW itu pun tidak ingin, padahal di Madinah jauh lebih bagus, semua stabil, sudah ada yang menyambut Nabi SAW, subur daerahnya, namun Nabi tetap merindukan bebatuan cadasnya Makkah tersebut. Nabi merindukan sekalipun dia diusir dari kampungnya. Duhai diri kita yang sudah dengan hiruk pikuk dunia yang begitu tinggi, kehidupan kota yang begitu sibuknya, subhanallah, datang Ramadan, keinginan untuk pulang kampung ini terbetik lagi, padahal kampung itu tidak jauh lebih baik daripada negeri yang kita tinggal hari ini. Padahal Lolak itu tidak terlalu baik, Ustadz Sultan, tapi antum masih pulang, padahal kita merindukan malam pertama di sini. Padahal iya, agar-agar itu lebih bagus daripada tili ayah, tapi orang-orang akan tetap buat ini tili ayah. Iya. Kenapa? Ada fitrah kita untuk tetap pulang kampung. Bahkan jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, singkat kisah dan seterusnya, ekspresi untuk rindunya akan pulang kampung saat Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah ini, kembali ke negerinya. Bahkan ada orang-orang yang membuka bajunya, meletakkan dadanya di atas tanah Makkah. Bentuk kerinduan sudah sekian lama tidak bisa pulang, diboikot dan tidak bisa berada di negerinya sendiri. Menunjukkan bahwasanya sifat nasionalisme ini umat Islam sudah praktekkan. Ya. Kalau mungkin hanya dalam polonco-polonco cium tanah air, ya, di aspal baru mau cium tanah air, ini jauh tidak lebih ekstrim daripada dilakukan oleh ahlu Makkah. Para penduduk Makkah membuka bajunya, meletakkan di dada, betapa kerinduan mereka akan pulang kampung tersebut. Ya. Tidak heran di Gorontalo ini, meskipun ziarah kubur itu bisa di kapan saja, kerinduan itu ya, selalu muncul kepada pemilik rumah tua itu, ibu dan ayah kita. Ya. Ingin rasanya kita berhari raya dengan ataupun berpuasa pertama, apapun kondisinya kita ingin pulang. Ya, padahal macet sekali jalan. Kenapa? Ini adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala patrikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung dalam Quran surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Benar-benar kami bersumpah atas negeri itu. Wa anta hillum bihadzal balad,
dan engkau Muhammad benar-benar tinggal di Makkah itu. Wa walidi wa ma walad, dan demi pertalian keluarga kalian yang sudah bertahun lamanya di dalam negeri Makkah, fitrah, dan ini kerinduan. Dan sesungguhnya kalau kita mau pulang kampung, tentu kita adalah orang yang tidak mau terlihat biasa-biasa saja. Kita ingin membanggakan, wah dari kota ini, subhanallah, pertama kali kami pulang kampung, kemudian bawa motor besar ya. Luar biasa ini. Sampai di kampung ini teman-teman ada tanya, ini ada perandel di mana? Motor ini ada perandel ya. Karena yang di kampung tahu itu cuma perandel, subhanallah. Keinginan kita untuk tetap pulang kampung ini menjadi fitrah. Dan yang terakhir jamaah sekalian rahmatullahi Allah subhanahu. Yang kedua, pulang kampung yang sebenarnya adalah sesungguhnya pulang kampung ke negeri akhirat. Andai kita adalah orang yang selalu terbesit hati kita, menjadikan kota tempat perantauan kita adalah untuk mengumpulkan harta untuk kita bisa pulang kampung, mengangkat harga diri keluarga kita, maka ketahuilah ada pulang kampung yang sesungguhnya, yakni ke akhirat, ke kampung Allah subhanahu wa ta'ala. Walal akhiratu khairu wa abqa. Di ayat yang lain, wal akhiratu khairu laka minal ula. Dan kampung akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Selalu kita banggakan kampung kita lebih baik dan lebih kekal. Dapalia ini putungo yang dia jual di pasar, kalau kita ke kampung ini rumput, bolo ambil saja. Kenapa bawa 10.000 di sini? Dapalia mangga kuini ini orang baku rampas akan 10.000 1 kilo, dekar rumah jo makan jo. Andai seperti itu mindset kita dengan kampung, maka kita justru semestinya menjadi orang yang siap bersabar atas kampung akhirat. Kalau hanya seperti ini apel yang kalian inginkan, saya akan bersabar untuk apel di akhirat nanti. Kalau hanya seperti ini, saya akan bersabar untuk kampung yang lebih indah nanti di akhirat kelak. Ini substansi dari fenomena pulang kampung di bulan suci Ramadan, sesungguhnya untuk mengingatkan kita ada kampung yang lebih kekal, ada kampung yang lebih baik, yang kita telah membanggakan kampung-kampung kita di tengah orang-orang, maka sesungguhnya akhirat jauh lebih baik dari hal tersebut. Terakhir jamaah sekalian rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, di detik-detik kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berada di mimbarnya dan mengatakan kepada para sahabat yang hadir saat itu, sesungguhnya ada manusia, kata Nabi SAW, dan ini meneteskan air matanya Abu Bakar As-Siddiq. Sesungguhnya ada manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia pilihan. Pilihan yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia dunia, bahkan perniagaan dunia ini diberikan kepadanya. Dan pilihan kedua, Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan kepada dia atau berikan kepada dia ma'indillah, apa-apa yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang tersebut jamaah sekalian, fa khayara ma'indillah, dan dia memilih apa yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sontak Abu Bakar As-Siddiq menangis hal tersebut, dan Abu Bakar As-Siddiq yang mengetahui bahwa itu adalah detik-detik akan berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, apa yang ingin kita sampaikan di sini, sebagaimana kita adalah orang yang sudah menetap di kampung ataupun di kota, kita akan tetap memilih apa yang dimasak oleh ibu kita. Kita akan tetap memilih apa yang berada di kampung kita. Kita akan tetap kembali kepada kampung kita. Maka sesungguhnya semestinya seperti itu diri kita berada di dunia ini. Kita hanyalah seorang yang perantau saja. Kun fit dunya ka'annaka gharib au 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing, perantau saja, atau hanya orang yang lewat saja, numpang lewat. Sebagaimana kita mengumpulkan semua untuk kembali ke alam akhirat kita. Sebagaimana kita mencintai apa yang di sisi ibunda kita, makanan favoritnya, maka sesungguhnya Nabi SAW telah memilih lebih dulu. Mereka lebih suka apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, Allah arhamu min walidihi biwaladihi. Allah subhanahu wa ta'ala lebih menyayangi kalian daripada ibu-ibu kalian yang di kampung itu terhadap anak-anak mereka yang mereka sukai. Maka jamaah sekalian rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, motivasi pulang kampung di Ramadan ini
mari kita jadikan momentum juga untuk motivasi kita pulang kampung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita penuh berkah dan banyak bekal kita sebelum benar-benar kita pulang kampung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.